Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini penuh gejolak, nggak bisa dikontrol dan bikin stres? Rasanya kok pikiran nggak tenang terus ya? Atau mungkin kamu lagi scroll media sosial, lihat orang-orang kayaknya punya kehidupan sempurna, dan kamu jadi ikutan merasa kurang. Nah, kalau iya, mungkin ini saatnya kita ngobrolin sebuah filosofi kuno yang usianya ribuan tahun, tapi relevansinya justru makin terasa di zaman modern ini, Stoikisme. Jangan salah, stoikisme ini bukan soal jadi patung, nggak punya perasaan, atau cuek bebek sama hidup. Justru sebaliknya, stoikisme adalah panduan praktis buat kita gimana caranya menjalani hidup yang penuh kebijaksanaan, ketenangan batin, dan punya peace of mind, meskipun di tengah badai kehidupan. Di video ini, kita akan bedah tuntas apa itu stoikisme, dari mana asalnya, siapa tokoh-tokoh utamanya, prinsip-prinsip dasarnya, sampai gimana kita bisa mulai menerapkannya di kehidupan sehari-hari yang serba cepat dan penuh tantangan ini. Jadi, siapkan diri kamu, karena kita akan memulai perjalanan menuju ketenangan batin ala stoik. 2. Apa itu stoiksisme? Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih stoiksisme itu sebenarnya? Stoiksisme adalah sebuah aliran filsafat dari Yunani kuno yang didirikan oleh Zeno dari Citium sekitar tahun 300 SM. Intinya adalah kebahagiaan sejati atau eudaimonia, sebuah konsep yang lebih luas dari sekedar senang, tapi lebih ke hidup yang sejahtera dan berkelimpungan, dapat dicapai dengan hidup selaras dengan alam dan dengan mengembangkan kebajikan atau virtue, terutama melalui penalaran dan logika. Ini bukan tentang menghilangkan emosi, tapi tentang mengelola emosi agar emosi negatif tidak menguasai kita. Ini tentang menerima apa yang tidak bisa diubah dan bertindak bijak terhadap apa yang bisa kita ubah. Jadi, stoik itu bukan berarti tidak merasakan sedih atau marah, tapi mereka tahu bagaimana meresponsnya tanpa kehilangan ketenangan diri dan tetap bertindak sesuai nilai-nilai luhur. Bisa dibilang, stoiksisme itu operating system untuk pikiran kita, sebuah framework mental yang membantu kita menavigasi kompleksitas hidup dengan lebih tenang, lebih rasional, dan lebih efektif. 3. Sejarah singkat dan tokoh kunci. Untuk memahami stoikisme lebih dalam, mari kita intip sedikit sejarahnya dan kenalan sama beberapa tokoh legendarisnya ya. Stoikisme lahir di Stoa Poikile, serambi yang dicat di Athena, makanya disebut stoikisme. Marcus Aurelius, 121 sampai 180 Masehi. Bayangkan seorang kaisar yang punya kekuasaan tak terbatas atas sebagian besar dunia. Tapi justru di tengah kesibukan memimpin kerajaan, dia menulis sebuah jurnal pribadi yang sekarang kita kenal sebagai Meditations. Ini bukan buku untuk diterbitkan, tapi lebih ke refleksi dirinya sendiri. Isinya pelajaran tentang pengendalian diri, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan bagaimana menghadapi kematian. Marcus Aurelius adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin bisa tetap rendah hati dan bijaksana dengan prinsip stoik. Seneca, 4 CM sampai 65 Masehi, seorang negarawan, dramawan, sekaligus penasehat kekaisaran Romawi. Kehidupan Seneca ini penuh pasang surut. Dia kaya raya, berkuasa, tapi juga pernah diasingkan dan akhirnya dipaksa bunuh diri oleh Kaisar Nero. Dari pengalamannya yang ekstrim ini, Seneca menulis banyak surat dan esai filosofis yang mengajarkan tentang pentingnya kematian sebagai motivator, bagaimana menghadapi kesedihan, kemarahan, dan hidup dengan lebih sederhana. Karya-karyanya seperti Letters from a Stoic sangat mudah dipahami dan relevan untuk kita semua. Nah, Epictetus ini kisah hidupnya paling inspiratif. Dia lahir sebagai budak dan mengalami kekerasan fisik, tapi kemudian mendapatkan kebebasan dan menjadi salah satu guru filsafat paling dihormati di Roma. Ajarannya berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Muridnya, Arrian, mendokumentasikan ajarannya dalam buku Discourses dan Enchiridion atau manual. Epictetus mengajarkan kita bahwa penderitaan itu seringkali bukan dari kejadian itu sendiri, tapi dari bagaimana kita menafsirkannya. 4. Prinsip dasar stoicisme. A. Dikotomi kendali. Ini mungkin adalah konsep paling fundamental dan paling powerful dalam stoicisme, terutama yang diajarkan oleh Epictetus. Dikotomi kendali berarti membedakan dengan jelas antara apa yang ada di bawah kendali kita sepenuhnya dan apa yang tidak. Apa yang ada di bawah kendali kita? Pikiran, penilaian, opini, keinginan, dorongan, dan tindakan kita sendiri. Bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadap suatu kejadian? Ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Apa yang tidak ada di bawah kendali kita? Cuaca, lalu lintas,
opini orang lain tentang kita, penyakit, keberuntungan, hasil akhir dari sebuah usaha kita. Bahkan tubuh kita sendiri yang suatu saat akan menua dan sakit. Banyak sekali kan? Contohnya, kamu lagi mau ke kantor, tapi tiba-tiba hujan deras dan macet parah. Kamu nggak bisa mengontrol hujan atau macetnya, tapi kamu bisa mengontrol reaksimu. Apakah kamu mau marah-marah, panik, atau justru memutuskan untuk mendengarkan podcast favorit? Atau menggunakan waktu macet untuk merencanakan pekerjaan hari ini? Pilihan ada di tanganmu. Prinsip ini bukan berarti kita jadi pasrah, tapi justru fokus pada efisiensi energi. Daripada kita buang-buang energi dan emosi negatif untuk hal yang nggak bisa diubah, lebih baik kita alihkan ke hal yang bisa kita ubah, sikap kita. Dengan menerima ini, kita akan mengurangi banyak sekali kekecewaan, kemarahan, dan kecemasan yang nggak perlu. B. Amor Fati. Selanjutnya, ada konsep yang indah dan mendalam, Amor Fati, yang artinya cinta takdir. Ini lebih dari sekadar pasrah, tapi sebuah penerimaan total dan bahkan mencintai semua yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal baik maupun buruk. Bagi seorang stoik, semua yang terjadi adalah bagian dari tatanan alam semesta atau logos yang sempurna. Jika sesuatu terjadi, maka itu memang seharusnya terjadi. Amor Fati mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima, tapi bahkan merangkul dan mencintai setiap pengalaman, karena itulah yang membentuk kita. Contoh, kamu gagal dalam sebuah proyek yang sudah kamu kerjakan mati-matian. Rasa kecewa itu pasti ada, tapi dengan Amor Fati, kamu akan mengatakan pada diri sendiri, ini memang bagian dari takdirku saat ini. Apa pelajaran yang bisa kuambil dari kegagalan ini? Bagaimana aku bisa menggunakan pengalaman ini untuk jadi lebih baik? Kamu mengubah rasa kecewa menjadi bahan bakar pertumbuhan. Ini adalah sendi mengubah setiap rintangan menjadi peluang, setiap kesialan menjadi momen untuk belajar. Seperti kata Marcus Aurelius, apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan itu sendiri. C. Premeditatio malorum. Kedengarannya sedikit kontraintuitif atau bahkan pesimis ya. Tapi, premeditatio malorum atau membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi adalah salah satu latihan stoik yang paling efektif untuk membangun ketahanan mental. Tujuannya bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk mempersiapkan mental kita dan menghilangkan syok ketika hal buruk benar-benar terjadi. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita menyadari bahwa seringkali kekhawatiran kita itu lebih buruk dari kenyataan, dan kita selalu punya cara untuk menghadapinya. Misalnya, sebelum melakukan presentasi penting, kamu membayangkan, bagaimana jika presentasiku gagal? Bagaimana jika aku lupa materi? Apa yang akan kulakukan? Dengan melakukan itu, kamu jadi punya rencana cadangan, atau setidaknya kamu sudah punya respons mentalnya. Ketika hal itu tidak terjadi, kamu merasa lega. Ketika terjadi, kamu sudah lebih siap. Latihan ini juga membantu kita menghargai apa yang kita miliki. Dengan membayangkan kehilangan orang yang dicintai atau pekerjaan kita jadi sadar betapa berharganya mereka dan kita akan lebih menghargai setiap momen yang ada. Virtue. Bagi stoik, satu-satunya kebaikan sejati adalah virtue, kebajikan atau keunggulan karakter. Ini adalah tujuan utama hidup mereka. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan, ketenaran, atau kenikmatan, melainkan dari hidup yang penuh kebajikan. Ada 4 kebajikan kardinal yang sangat ditekankan dalam stoicisme. Kebijaksanaan, wisdom, kemampuan untuk membuat penilaian yang baik, memahami apa yang baik, buruk, dan netral. Keberanian, courage, tidak hanya keberanian fisik, tapi juga keberanian moral, untuk berdiri teguh pada kebenaran dan melakukan apa yang benar, bahkan di saat sulit. Keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan bermartabat, mengakui martabat semua manusia. Pengendalian diri, temperance atau self-discipline, mengontrol nafsu, emosi, dan keinginan kita, serta hidup dalam kesederhanaan. Ini adalah kompas moral kita. Jika kita hidup sesuai dengan kebajikan ini, kita akan selalu bertindak benar, terlepas dari hasil akhirnya. Dan itulah yang membawa ketenangan batin yang sejati. Hidup selaras dengan alam.
logos. Terakhir, stoikisme mendorong kita untuk hidup selaras dengan alam atau logos. Logos di sini bisa diartikan sebagai akal semesta, tatanan rasional yang mengatur alam semesta. Ini bukan berarti kita harus hidup di hutan, tapi berarti kita harus hidup sesuai dengan sifat rasional kita sebagai manusia. Manusia memiliki akal budi dan menggunakan akal budi untuk membuat pilihan yang bijaksana, memahami dunia, dan berkontribusi pada kebaikan bersama adalah esensi hidup selaras dengan alam. Ini juga berarti menerima perubahan dan realitas bahwa segala sesuatu itu fana. Dengan hidup selaras dengan alam, kita tidak melawan arus takdir, tapi justru menggunakannya sebagai panduan. Kita menerima bahwa perubahan adalah konstan, dan kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. 5. Relevansi stoikisme di era modern. Oke, kita sudah bahas sejarah dan prinsip-prinsipnya. Tapi kenapa sih filosofi kuno ini justru makin booming dan relevan di zaman kita sekarang? Kita hidup di era yang serba cepat. Informasi berlebihan dari internet dan media sosial, tekanan untuk selalu sempurna, perbandingan yang bikin insecure, sampai burnout jadi hal biasa. Di tengah semua itu, stoikisme menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Antidot untuk kecemasan. Dengan dikotomi kendali, kita bisa mengurangi kecemasan dengan fokus pada apa yang bisa kita ubah, bukan pada hal yang di luar kuasa kita. Ketahanan mental atau resilience. Melalui Premeditatio Malorum dan Amor Fati, kita belajar untuk lebih tangguh menghadapi kegagalan dan musibah, melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan akhir segalanya. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Fokus pada kebijaksanaan sebagai kebijakan tertinggi, membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional, bukan emosional. Ketenangan batin di tengah kekacauan. Stoicisme memberikan framework untuk menjaga peace of mind kita, terlepas dari apapun kondisi eksternal. Menghargai apa yang dimiliki. Latihan stoik seringkali membuat kita lebih bersyukur dan menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Banyak tokoh modern, dari atlet profesional, pemimpin bisnis, sampai politisi, yang secara terbuka mengakui menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam hidup mereka untuk menghadapi tekanan dan mencapai kesuksesan. Ini bukan lagi filosofi kuno yang usang, tapi panduan praktis untuk hidup di abad ke-21. Nah, bagaimana memulai stoikisme? Nah, setelah tahu semua ini, mungkin kamu bertanya-tanya, "Oke, ini menarik. Gimana cara gue mulai?" Jangan khawatir, kamu nggak perlu jadi filsuf atau kaisar buat jadi seorang stoik. Ini beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan. Pagi hari, journaling reflektif. Setiap pagi, luangkan waktu 5-10 menit. Tulis apa saja yang akan kamu hadapi hari ini. Apa tantangan yang mungkin muncul? Bagaimana kamu akan meresponsnya dengan bijak? Apa yang ada dalam kendalimu dan apa yang tidak? Ini akan melatih dikotomi kendali. Siang hari, praktikkan perhatian atau mindfulness. Di tengah kesibukan, luangkan beberapa detik untuk berhenti. Sadari apa yang kamu rasakan, apa yang terjadi di sekitarmu. Jangan biarkan emosi negatif mengambil alih begitu saja. Ingat, kamu bisa memilih reaksimu. Malam hari, evaluasi diri. Sebelum tidur, review harimu. Apa yang berjalan baik, apa yang tidak. Di mana kamu bisa bertindak lebih sesuai dengan kebajikan. Di mana kamu terlalu emosional terhadap hal yang di luar kendalimu. Ini akan membantu kamu belajar dan tumbuh setiap hari. Baca dan pelajari. Mulailah dengan membaca buku-buku kunci seperti Meditations karya Marcus Aurelius, Letters from a Stoic karya Seneca, atau Enchiridion karya Epictetus. Ada banyak terjemahan modern yang mudah dibaca, atau banyak juga konten dan komunitas stoik di internet. Latih diri dengan ketidaknyamanan kecil. Coba lakukan hal kecil yang sedikit tidak nyaman. Minum air dingin, jalan kaki sedikit lebih jauh, atau menahan keinginan untuk langsung mengecek handphone. Ini melatih pengendalian diri dan mengingatkan kita bahwa kita tidak terlalu bergantung pada kenyamanan. Ingat, stoikisme adalah sebuah praktik, bukan sebuah tujuan akhir. Ini adalah perjalanan seumur hidup untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Jadi, stoikisme bukan hanya filosofi kuno, tapi sebuah panduan hidup yang sangat relevan untuk kita semua.
Ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, mencintai takdir kita, mempersiapkan diri untuk tantangan, dan hidup dengan kebajikan sejati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menemukan ketenangan batin yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah badai kehidupan. Kita bisa menjadi kapten dari kapal kita sendiri, terlepas dari seberapa ganas ombak yang datang. Jika kamu tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang dikotomi kendali, amor fati, atau bagaimana stoikisme bisa membantumu mengatasi masalah spesifik dalam hidup, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan berikan like jika kamu merasa video ini bermanfaat.